Dan bagi Bapak Ibu semua, selamat pagi, Shalom. Tuhan Yesus memberkati, memberikan kita kekuatan untuk kita masuk di dalam Zoom doa pagi kita, mengisi cawan-cawan doa kita, dan mempermuliakan nama Tuhan Yesus di atas segala-galanya. Dan Bapak Ibu yang terkasih, pagi hari ini sebelum kita memulai ibadah kita akan buka terlebih dahulu dengan doa kita. Saya minta dengan hormat hambanya Ibu Windy boleh bawa kita dalam doa pembukaan. Baik kakak, mari kita bersatu di dalam doa sebelum kita masuk ibadah di Zoom Persekutuan Doa Kemenangan Anugerah. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi ya Roh Kudus Tuhan. Di pagi hari yang indah ini kami bersyukur berterima kasih Bapak untuk nafas hidup yang Kau berikan bagi setiap kami, kekuatan kesehatan yang Kau berikan bagi setiap kami. Terima kasih Bapak untuk kepercayaan-Mu, di mana Kau masih berikan kepercayaan bagi setiap kami untuk berdoa bagi bangsa kami di mana kami tinggal, di wilayah di mana kami tinggal. Ada satu anugerah yang besar yang Kau percayakan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa di pagi hari yang indah ini Tuhan. Kiranya pengorbanan-Mu sungguh luar biasa bagi setiap kami. Pengampunan-Mu sungguh sempurna bagi setiap kami. Kami bersyukur berterima kasih untuk semua apa yang Kau lakukan bagi setiap kami, pribadi lepas pribadi Bapa. Kau telah berkorban bagi setiap kami untuk mengampuni segala dosa kami, perbuatan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus Tuhan, kekuatan yang baru Kau selalu berikan, hati yang baru, roh yang baru selalu Kau berikan setiap hari bagi setiap kami. Sehingga kami tahu betapa besar kasih-Mu Bapa, betapa besar pengorbanan-Mu untuk setiap kami Bapa. Maka dari itu kami ada sebagaimana kami ada, karena anugerah-Mu yang besar Bapa. Bapa, kiranya biarlah terlebih hamba-hamba-Mu yang melayani di pagi hari yang indah ini Bapa. Kau berikan hati yang baru, roh yang baru, hikmat pengertian yang daripada-Mu. Bahkan semua yang ilahi turun atas kami semua Bapa, baik yang hadir Tuhan, yang melayani, bahkan yang selalu sepakat, selalu sehati berdoa bagi bangsa kami, bagi jiwa-jiwa yang ada, bagi wilayah di mana kami tinggal. Karena kami tahu pada saat Kau percayakan setiap kami, ada sesuatu yang Kau perbuat di daerah kami, di wilayah kami, bahkan di bangsa kami. Ada radiasi-radiasi lawatan yang terjadi Tuhan, ada perubahan-perubahan yang terjadi yang Kau buat Tuhan. Biarlah kami tahu terobosan-terobosan kami terima daripada-Mu Bapa, baik terobosan kesehatan, baik terobosan keuangan, baik terobosan apapun itu Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau selalu Bapa kiranya melakukan itu semua bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus Tuhan. Biarlah Bapa kami mau Tuhan berdeklarasi karena kami tahu Tuhan pada saat kami berdeklarasi, kami yakin dan percaya deklarasi sapu bersih kami imani dan terjadi di bangsa kami, di wilayah di mana kami tinggal, bahkan di keluarga, di rumah kami Bapa. Terjadi, bahkan deklarasi Mazmur 91 pun terjadi di hidup kami, di keluarga besar kami, di bangsa kami Tuhan, bahkan di wilayah di mana kami tinggal. Pada saat kami menaikkan pujian penyembahan, biarlah setiap pujian penyembahan naik ke ritme sebagai dupa yang harum Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terlebih Bapa, kami mau menerima benih firman-Mu. Kami yakin dan percaya setiap benih firman yang ditaburkan tidak kembali dengan sia-sia. Tetapi firman itu menegur kami, menguatkan kami, memampukan kami untuk melakukannya karena ada Roh Kudus Tuhan yang selalu memampukan untuk kami melakukan firman-Mu Bapa. Biarlah Bapa, setiap doa-doa, doa-doa yang kami naikkan juga Tuhan, terlebih Bapa, kiranya perjamuan tubuh dan darah-Mu dan pengurapan setiap hari kami lakukan, kami yakin dan percaya Engkau Tuhan ada di dalam setiap kami dan kami ada di dalam setiap Engkau Tuhan. Satu anugerah yang besar kami boleh menyatu dengan tubuh dan darah-Mu. Bahkan pengurapan yang kami lakukan Tuhan
Engkau memproteksi kami Tuhan, mengurapi kami dari ujung rambut sampai telapak kaki. Sehingga pada saat ada yang sakit Bapa, Engkau menjamah dan menyembuhkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Pada saat mereka lemah, Tuhan Kau yang menguatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Memberikan kelegaan. Pada saat ada yang terikat kuasa-kuasa kegelapan, santet apapun, Bapa Engkau yang sanggup melepaskannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena kami tahu tangan-Mu yang penuh mujizat, tangan-Mu yang berlubang paku, yang selalu menyembuhkan, melepaskan, bahkan memberikan kelegaan bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap doa syukur yang kami lakukan, kami selalu bersyukur setiap hari apapun yang terjadi di hidup kami, di keluarga kami, di bangsa kami sekalipun. Kami tetap bersyukur, berterima kasih karena Engkau sungguh baik, teramat baik bagi bangsa kami, bagi keluarga besar kami, bagi pribadi kami, rumah tangga kami sekalipun, bahkan keluarga besar kami, Bapak. Terima kasih, Bapak. Dan setiap doa-doa syafaat yang kami naikkan, kami yakin dan percaya Engkau selalu mendengarnya, Tuhan. Dan Bapa, kami tahu pada saat kami bersyafaat untuk bangsa kami, untuk negara-negara bahkan Amerika, Belanda, bangsa-bangsa sekalipun Tuhan. Kami tahu kami berdiri karena Engkau yang mempercayakan setiap kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia, Belanda, Amerika, dan bangsa-bangsa. Bahkan jiwa-jiwa yang ada. Kami rindu lawatan terjadi, tuaian terjadi, bahkan bangsa kami ada shalom-Mu Tuhan. Amerika, Belanda ada shalom-Mu Tuhan. Dan biarlah ada roh pertobatan bagi bangsa kami, Amerika, Belanda, dan bangsa-bangsa. Terutama keluarga besar kami yang berhubungan darah dengan kami yang belum mengenal Engkau, Bapa. Kami rindu Tuhan, Kau jamah jumpai mereka, sehingga mereka boleh bertobat mengenal Engkau sebagai juru selamat pribadi mereka Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus Tuhan. Bapak bangunkan saudara-saudara kami Tuhan yang bertugas apabila mereka belum hadir. Biarlah kirimkan malaikat-Mu untuk membangunkan mereka, untuk mereka hadir, untuk mereka melayani-Mu, melayani pekerjaan-Mu Bapak. Baik yang belum hadir dalam kelemahan, dalam sakit penyakit juga Bapak. Engkau sanggup Jehovah Rafa menyembuhkan, memulihkannya Bapak, menguatkan terlebih Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus Tuhan. Hamba yakin dan percaya pada 1-2 orang berkumpul Engkau ada, dan malaikat-Mu Tuhan Kau kirimkan untuk kiranya mensterilkan wilayah di mana kami tinggal, di bangsa kami di mana kami tinggal, bahkan sekalipun jaringan-jaringan yang ada, kuota, internet, handphone, laptop sekalipun terkendali. Tidak ada gangguan apapun. Dari awal, pertengahan, sampai pada akhir ibadah, kiranya dilancarkan semua. Dan kami melakukannya dengan kerendahan hati kami. Tetap kami bersyukur, berterima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami buka ibadah ini. Di Jombur Tuhan doa hukum ini anugerah. Haleluya. Amin. 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 Saya kembalikan kepada Kakak Christine. Terima kasih. Baik, terima kasih hambanya Ibu Evangelis Windy untuk pelayanannya pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati senantiasa, sehat, kuat, terpelihara, diberkati dalam setiap apapun yang dikerjakan. Amin. Puji Tuhan. Ya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan, saya akan bacakan dulu terlebih dahulu susunan acara kita sepanjang pagi hari ini. Zoom Persekutuan Doa Oikumene Anugerah pada hari Senin tanggal 21 April tahun 2025. Host saya sendiri. Deklarasi sapu bersih akan dibawakan oleh Ibu Evangelis Kesia. Kemudian dilanjutkan dengan deklarasi perlindungan Mazmur 91 oleh saya. Lanjut dengan worship oleh Ibu Evangelis Rizka. Firman Tuhan pagi hari ini akan dilayani oleh Bapak Evangelis Ferry Sapulete. Perjamuan dan pengurapan akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Muda Cornelis Sitanala. Lanjut dengan worship Ibu Evangelis Rizka. Doa syukur akan dibawakan oleh Ibu Irawati.
lanjut dengan doa syafaat oleh Nona Pinkan. Doa penutup dan doa berkat oleh Bapak Evangelis Ferry Sapulete dan pujian penutup oleh Ibu Evangelis Rizka. Demikian Bapak Ibu yang terkasih, pelayanan kita sepanjang pagi hari ini. Dan mari kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini dari Kejadian 13 ayat 2 sampai 11. Kejadian 13 ayat 2 sampai 11. Ya, baik, mari Bapak Ibu kita sehati, kita baca bersama-sama. Ayat 2. Adapun Abraham sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai, ke tempat mesbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abraham memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abraham mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abraham dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita sudah sama-sama membaca, dan biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan mengerti akan kehendak Tuhan lewat firman ini. Kita harus saling mengasihi antar saudara-saudara sesama anak-anak Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan. Dan saatnya kita akan masuk di dalam deklarasi sapu bersih yang pagi hari ini akan dibawakan oleh Ibu Evangelis Kesia. Kepada Ibu Evangelis Kesia saya persilakan. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Mari kita bersehati untuk menaikkan deklarasi sapu bersih malaikat aktif dan mengambil berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sapu bersih, sikat habis semua yang mengganggu, mencuri, membunuh, dan membinasakan keluarga besar kami. Semua orang-orang yang berhubungan darah dengan kami, semua jiwa-jiwa yang kami layani dan topang dengan doa-doa kami. Semua orang yang memberkati kami, mengcover kami, menuntun kami kepada jalan kebenaran, dan seluruh penduduk iblis hari ini. Kami ikat dan sapu bersih, sikat habis keempat kuda dan penunggangnya, naga merah penyesat pembinasa keji Lewiatan beruang Illuminati, Belial pendurhaka cinta akan dunia antikris, roh pendakwa Lilith dan semua pasukannya dihabiskan oleh darah anak domba. Kami sapu bersih, sikat habis semua senjata mereka, semua tipu muslihat, semua jebakan yang iblis coba sodorkan, cinta akan uang, intimidasi, sakit penyakit, kelemahan tubuh, maut, kecelakaan, bencana, pemberontakan, dan lain sebagainya. Segala senjata yang ditempa terhadap kami, anak-anak Tuhan dan Indonesia, bangsa Belanda, Amerika, tidak akan berhasil karena semuanya dihabiskan. Kami sapu bersih, sikat habis libas untas. Kami habiskan semua yang garang, faham yang radikal, kekudusan, malaikat keadilan, malaikat pujian, dan penyembahan, malaikat karakter dan kabut,
malaikat perjanjian, malaikat kelimpahan, malaikat pengangkatan, dan malaikat manifest. Hamba mohon izin ya Tuhan untuk mengutus mereka di semua pekerjaan dan pelayanan kami, mengutus mereka berbicara, mengutus mereka mengajar, mengutus mereka membuka jalan, mengutus mereka mengambil berkat, mengutus mereka menopang kami, mengutus mereka membawa kami sampai di sini Tuhan tuntas dan genap. Semua kami aktifkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua pasukan, terobosan, dan warisan rohani kami. Kami ambil dan aktifkan sayap iman, sayap kemuliaan, sayap anugerah, sayap kekudusan, sayap hineni, sayap penyembahan, sayap cinta, sayap unity, sayap kesembuhan, sayap kelimpahan, sayap keintiman, sayap pelangi, sayap perjanjian, sayap destiny, sayap keajaiban, sayap kerelaan, dan sayap percepatan. Kami aktifkan semua senjata-senjata dan jubah-jubah kami berfungsi sempurna, bekerja sempurna sampai seluruh bumi penuh kemuliaan Tuhan, sampai setiap lutut bertelut dan sampai semua lidah mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan sampai seluruh janji Tuhan genap, tuntas, segera, dan sempurna dalam hidup kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita aminkan 7 kali. Amin, 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 amin. Terima kasih Kak Christine. Puji Tuhan, terima kasih Ibu Evangelis Kesia. Tuhan Yesus memberkati, tetap sehat, kuat, terpelihara dalam kasih Tuhan. Memberkati pelayanan Ibu dan rumah tangga beserta dengan keluarga besar. Amin. Amin, terima kasih. Selanjutnya, deklarasi perlindungan Mazmur 91 yang akan saya bawakan. Deklarasi perlindungan Mazmur 91. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami Persekutuan Doa Ekumene Anugerah Percaya Mazmur 91 terjadi dalam hidup kami. Amin. Kami yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, kami berkata kepada Tuhan, tempat perlindungan kami dan kubu pertahanan kami, Allah kami yang kami percayai. Sungguh Tuhanlah yang melepaskan kami dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan menudungi kami. Di bawah sayapnya kami berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Walau 1.000 orang rebah di sisi kami dan 10.000 di sebelah kanan kami, tetapi itu tidak akan menimpa kami. Kami hanya menontonnya dengan mata kami sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Amin. Sebab Tuhan tempat perlindungan kami yang maha tinggi telah kami buat menjadi tempat yang perteduhan kami. Malapetaka tidak akan menimpa kami dan tulah tidak akan mendekat kepada kemah kami. Supaya kaki kami jangan terantuk kepada batu, singa dan ular pedung pasti kami langkahi. Kami menginjak-injak anak singa dan ular naga. Haleluya, amin. 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 Puji Tuhan, kita sudah berdeklarasi dan saat ini kita akan lanjutkan dengan memuji menyembah Tuhan, worship yang akan dipimpin oleh Ibu Evangelis Rizka. Kepada Ibu Evangelis Rizka saya persilakan. Terima kasih kakak. Shalom, selamat pagi semuanya. Kakak ini jadikan co-host kakak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kembali kami hadir Tuhan sama-sama Tuhan dengan saudara terkasih kami. Memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan pujian ini Tuhan sebagai wujud rasa syukur kami atas karunia dan anugerah yang Kau beri.
pujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kembali kepada kakak Christine. Terima kasih. Baik, terima kasih hambanya Ibu Evangelis Rizka untuk pelayanannya pada pagi hari ini. Sudah mengantar kita dalam pujian penyembahan kepada Bapa. Tuhan Yesus memberkati Ibu senantiasa tetap sehat, kuat, terpelihara, diberkati pelayanan keluarga, rumah tangga, dan apapun yang dikerjakan berhasil. Amin. Terima kasih. Ya. Baik Bapak Ibu yang terkasih, pujian penyembahan sudah membawa kita untuk kita masuk lebih lanjut mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang pada pagi hari ini akan dilayani oleh hambanya Bapak Evangelis Ferry Sapulete. Kepada Bapak Evangelis Ferry Sapulete, saya persilakan. Terima kasih lagi Ibu Christina. Selamat pagi saudara-saudara penghadiri ibadah doa pagi pasca hari yang kedua. Melalui kuasa kebangkitannya, kita menerima kemenangan, pengampunan, kesempatan, harapan baru, dan kehidupan kekal. Mari saudara-saudara, sebelum kami mendengar firman Tuhan, mari kami berdoa, mohon pimpinan Roh Kudus. Tuhan, pada subuh pagi hari ini, kami telah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman yang telah dibacakan dapat menjadi petunjuk, menjadi pedoman serta pertolongan bagi kami dalam menjalankan kehidupan ke depan. Berkati kami terus Tuhan, supaya dapat selalu rindu untuk mendengar firman-Mu. Berkati kami Tuhan, supaya di kemudian hari bisa dapat turut menyampaikan firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang telah membaca firman Tuhan, agar diberi roh hikmat, kesertaan, dan kekuatan untuk membaca firman-Mu. Berkati pendengar-pendengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada subuh pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur pada hari ini. Amin. Bacaan firman Tuhan pada subuh pagi ini terambil dari Perjanjian Lama, dari Mazmur pasal 95 ayat 1 hingga ayat 11 yang berbunyi begini. Marilah kita menyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorak bagi penyelamat kita. Mari kita menghadap Dia dengan lagu syukur, bersorak-sorak baginya dengan lagu pujian. Sebab Tuhan adalah Allah yang agung, Raja perkasa yang mengatasi segala dewa. Ia menguasai bagian-bagian terdalam dari bumi, puncak-puncak gunung pun miliknya. Ia menguasai laut, sebab dia yang membuatnya, daratan pun buat tangannya. Marilah kita sujud menyembah Dia, berlutut di hadapan Tuhan pencipta kita. Sebab Dia Allah Bapa, kita umat yang dipeliharanya, seperti domba gempalanya. Pada hari ini dengarlah suaranya, jangan keras kepala seperti leluhurmu di Meribah, seperti waktu mereka di masa di padang gurun. Di sana mereka mencobai aku, walaupun telah melihat perbuatanku. 40 tahun lamanya aku muak akan mereka. Kataku, sungguh bangsa itu tidak setia. Mereka tidak mengindahkan perintah-perintahku. Maka aku bersumpah dalam kemarahanku, mereka tak akan masuk ke negeri itu untuk mendapat istirahat bersama aku. Sampai di sini ada pembacaan untuk
pagi hari ini. Dan teks tema, Yesus mengundang kita. Mari kita bersorak-sorak karena Tuhan. Mazmur pasal 91 ayat yang pertama. Dan judulnya untuk pagi hari ini, kebangkitan pagi hari yang kedua, makna kebangkitan Yesus Kristus. Saudara-saudara, sahabat-sahabatku yang terkasih, bukan hanya pada saat Paskah saja, tetapi setiap hari hingga kedatangannya yang kedua kali. Kita sebagai umat Kristen hendaknya merenungkan kisah-kisah Injil tentang masa Prapaskah dan Pekan Suci, meluangkan waktu dalam doa, merenungkan apa arti pengorbanan Yesus bagi Anda, saudara dan saya. Kontemplasi menuntun pada rasa syukur, dan rasa syukur menuntun pada pemujaan. Paskah adalah saat perayaan, dan ibadah merupakan tangkapan kita penuh sukacita terhadap apa yang telah dilakukan Tuhan. Bernyanyi puji-pujian, berdoa, dan berkumpul dengan orang lain mengangkat hati kita dan mengingatkan kita bahwa kita tidak sendirian dalam iman kita. Sebagaimana Mazmur pasal 95 ayat yang pertama mengundang kita, marilah kita bersorak-sorak karena Tuhan dan bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Untuk memuliakan Tuhan dengan bertumbuh dalam iman, harapan dan kasih melalui kebangkitan Yesus Kristus yang kemarin kita merayakan sama-sama. Pentingnya Paskah, perayaan harapan dan kehidupan kekal. Paskah menandai momen yang paling penuh harapan dan dahsyat dalam sejarah kita sebagai umat Kristen, saudara-saudara. Kebangkitan Yesus Kristus ini lebih dari sekadar tradisi musim semi atau hari yang penuh dengan pastel dan mencari telur. Paskah adalah perayaan penggenapan janjian-janjian Allah dan kemenangan hidup atas maut. Itulah inti keimanan kita, saudara-saudara, di mana kesedihan berubah menjadi sukacita dan kematian berganti menjadi kehidupan. Di tengah dunia yang penuh pertanyaan dan ketidakpastian, Paskah menjadi pengingat abadi bahwa Tuhan menepati janjinya. Kebangkitan Yesus menawarkan harapannya nyata, tidak hanya untuk masa depan, tetapi juga untuk saat ini, hari ini. Apakah saudara-saudara telah merayakan Paskah sepanjang hidup saudara, atau masih menemukan apa artinya musim ini mengundang saudara-saudara untuk mengalami kuasa, kasih, dan kedamaian abadi yang ditemukan dalam Kristus yang bangkit? Yang mana kita semua hari Minggu tadi merayakan kisah Paskah, mendatangkan harapan bagi yang lelah, tujuan bagi mereka yang mencari, dan kepastian bagi yang beriman. Inilah saatnya untuk mengingat, bersukacita, dan menangkapi kebenaran yang mengubah hidup dari kebangkitan Yesus Kristus. Apa makna Minggu Paskah, saudara-saudara? Pada hari Minggu Paskah, kita sebagai umat beriman merayakan kebangkitan Yesus Kristus dari kematiannya. Momen ini merupakan inti iman Kristen kita. Setelah disalibkan dan dikuburkan, Yesus bangkit pada hari ketiga, seperti yang dikatanya dalam Lukas pasal 24 ayat 6 dan 7. Kebangkitannya lebih dari sekedar mukjizat
Itu adalah pengenapan rencana Allah, saudara-saudara, untuk menyelamatkan dunia dan membawa keselamatan kepadanya. Dia tidak ada di sini. Dia telah bangkit. Yesus Kristus hidup, saudara-saudara. Ingatlah apa yang dikatakannya kepadamu ketika ia masih bersama-sama kamu di Galilea, bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa, disalibkan dan dibangkitkan pada hari ketiga. Lukas pasal 24 ayat 6 dan 7. Yesus mati di kayu salib sebagai pengganti orang berdosa bagi Anda, saudara, dan beta. Ia rela menyerahkan nyawanya untuk membayar hukuman atas dosa-dosa kita sehingga kita dapat diampuni dan dipulihkan ke dalam hubungan yang benar dengan Allah Bapa. Nabi Yesaya menggambarkan hal ini ketika ia menulis, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditampakkan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh, saudara-saudara. Yesaya pasal 53 ayat 5 yang katakan ini semua. Kematiannya bukan karena kecelakaan. Itu adalah tindakan cinta dan pengorbanan terbesar. Kebangkitan meneguhkan bahwa pengorbanan Yesus telah diterima dan bahwa dosa dan kematian telah dikalahkan. Paulus menulis dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 17, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaanmu. Karena kamu masih hidup dalam dosamu. Namun, Kristus telah bangkit. Minggu Paskah adalah pewartaan kebenaran itu dan pengingat bahwa melalui Yesus kita menerima kehidupan baru. Ada harapan dalam kebangkitannya, saudara-saudara, bagi umat manusia. Alkitab menyatakan Paskah sebagai landasan kisah penebusan Allah. Dan dari kitab Kejadian sampai Wahyu firman Tuhan, Alkitab menunjuk kepada seorang juru selamat yang akan mengatasi dosa dan memulihkan apa yang rusak. Paskah bukanlah sesuatu peristiwa yang berdiri sendiri, tetapi pengenapan janji Allah melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Itu adalah ungkapan paling jelas tentang kasih dan kuasa Allah. Dan itu mendatangkan harapan abadi bagi semua orang yang menaruh kepercayaannya kepadanya. Paskah berpusat pada kematian Yesus di kayu salib dan kebangkitannya dari kubur. Dia disalibkan untuk menanggung beban dosa manusia dan bangkit untuk memberikan kita kehidupan baru, saudara-saudara. Roma pasal 5 ayat 8 mengingatkan kita akan, tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kebangkitannya tidak bersifat simbolis, tetapi bersifat fisik dan nyata, seperti yang dinyatakan malaikat dalam Matius pasal 28 ayat 6, di makam yang kosong. Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihat tempat ia membaring. Di seluruh perjanjian lama, saudara-saudara, Allah menjanjikan seorang Mesias yang akan menyelamatkan umatnya. Paskah adalah pengenapan janji itu dalam Kisah Para Rasul. Pasal 13 ayat 23 dan 33. Paulus berkata, dan
Sekarang kami memberitakan Injil kepadamu, yaitu Injil yang dijanjikan Allah kepada nenek moyangmu. Telah digenapinya bagi kita keturunan mereka dengan membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Paskah membuktikan bahwa Tuhan menepati firman-Nya. Apa artinya Paskah bagi keselamatan kita, saudara-saudara? Paskah berarti bahwa keselamatan bukanlah sesuatu yang kita usahakan, tetapi sesuatu yang kita terima melalui iman kepada Yesus. Kebangkitannya menjamin bahwa dosa dan kematian diatasi seperti yang dijelaskan dalam 1 Petrus pasal pertama ayat 3. Karena rahmat-Nya yang besar, Ia telah melahirkan kita kembali kepada sesuatu hidup yang penuh pengharapan oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Inilah arti Paskah. Yesus Kristus, anak tunggal Allah, mati untuk dosa-dosa Anda, saudara dan beta, dan kita semua dikuburkan dan bangkit dari kematian pada hari ketiga. Sehingga melalui Dia kita dapat diampuni, diperbarui, dan beroleh hidup yang kekal. Mengapa Paskah penting bagi umat Kristen, saudara-saudara? Bagi para pengikut Yesus, Paskah lebih dari sekadar hari libur. Itu adalah pengingat suci bagi semua yang kita yakinkan dan landasan harapan kita. Paskah meneguhkan bahwa Yesus adalah anak Allah dan bahwa pekerjaannya di kayu salib benar-benar mengenapi penebusan kita. Ia menentukan bagaimana kita hidup sekarang dan apa yang kita nantikan dalam kegagalan. Kebangkitan bukan sekadar peristiwa masa lalu, tetapi sebuah janji untuk masa ini dan masa depan bagi setiap orang percaya. Paskah adalah perayaan kemenangan Yesus Kristus atas dosa dan kematian. Kebangkitannya membuktikan bahwa kuasa dosa telah dipatahkan dan kematian tidak lagi memiliki keputusan akhir. Dalam Roma pasal 6 ayat 9, Paulus menulis, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, saudara-saudara, karena maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Ya, umat Kristen merayakan Paskah untuk mengingat bahwa melalui Yesus kita juga telah dibebaskan dari dosa dan memiliki janji kehidupan kekal. Harapan kita akan kehidupan kekal melalui Kristus. Paskah memberi kita keyakinan bahwa kehidupan ini bukanlah akhir, saudara-saudara. Yesus berkata dalam Yohanes pasal 11 ayat 25, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Janji ini memberikan penghiburan dan tujuan yang mendalam bagi setiap orang Kristen, termasuk kita, saudara-saudara. Terutama di saat-saat kesakitan, kesedihan, kehilangan, atau ketidakpastian. Bagaimana Paskah memperkuatkan imanmu, saudara-saudara? Paskah memperbarui dan memperkuat keyakinan kita pada kuasa dan kasih Tuhan. Ketika kita mengingat kebangkitan, kita diingatkan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, saudara-saudara. Dalam Filipi pasal 3 ayat ke-10, Paulus mengungkapkan keinginannya untuk mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya. Kekuatan itu hidup di dalam diri kita saat ini, bantu kita berjalan dengan iman dan mengikuti Yesus dengan keberanian dan sukacita, saudara-saudara, merayakan Paskah secara
bermakna dimulai dengan memfokuskan hati dan pikiran kita pada apa yang benar-benar penting. Saat seperti ini merupakan kesempatan untuk berhenti sejenak, merenung, dan mengangkapi kasih yang telah ditunjukkan Tuhan kepada kita melalui Yesus Kristus. Paskah bukan tentang mengakhiri tradisi. Ini tentang mendekatkan diri kepada Dia yang memberikan segalanya agar kita bisa memperoleh kehidupan kekal. Ketika kita meluangkan waktu untuk merenung, beribadah, dan bersukacita dengan puji-pujian, Paskah menjadi lebih dari sekadar tanggal di kalender. Itu menjadi pengingat yang sangat pribadi tentang kesetiaan dan kasih karunia Tuhan. Paskah yang bermakna dimulai dengan refleksi, merenungkan penderitaan, dan kematian Yesus membantu kita lebih memahami betapa beratnya pengorbanannya dan dalamnya kasihnya. Itu juga mempersiapkan hati kita untuk bersukacita dalam kebangkitannya. Seperti yang Paulus tulis dalam Roma pasal 6 ayat 4. Karena itu, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia melalui baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Saudara-saudara, percaya, terima apa yang firman katakan kepada kita karena kebangkitan daripada Tuhan Yesus yang memberikan kita semua keselamatan dan hidup kekal di dunia ini. Tidak kita dapat bertemu dengan apa yang dijanjikan karena kita hidup di dunia ini karena dosa yang menghalangi kita tiap-tiap hari. Karena itu, dengarlah firman Tuhan, refleksi yang tiap-tiap hari kita boleh dengar di dalam jam-jam ibadah doa pagi, supaya kita dapat dikuatkan, kita dapat dibersihkan, dan kita diterima di mana waktu kita pulang, dipanggil oleh Bapa di surga pencipta kita, saudara-saudara. Inilah ada kemenangan kebangkitan atas kematian, yang mana kita boleh terima daripada Yesus Kristus, yang kita mengingatkan kebangkitannya kemarin. Dan saya minta terima kasih banyak karena firman yang saya boleh membagi dengan saudara-saudara, boleh didengarkan, dan boleh jadi pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Amin. 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 Saya kembalikan kepada host Ibu Christina. Ya, amin. Terima kasih, puji Tuhan, hambanya Bapak Evangelis Ferry untuk kebenaran firman yang sudah ditaburkan. Tuhan Yesus memberkati Bapak senantiasa, tetap sehat, kuat, terpelihara dalam kasih Tuhan. Memberkati pelayanan keluarga dan keluarga besar rumah tangga. Dan apapun yang dikerjakan, Tuhan memberkati. Terima kasih Ibu. Ya, amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita persiapkan hati kita kembali untuk kita masuk untuk mengambil makan minum tubuh dan darah Yesus. Karena itu kepada hambanya yang melayani perjamuan kudus pada pagi hari ini, Bapak Pendeta Cornelis Sitanala, saya persilakan. Baik, terima kasih hambanya, Ibu Evangelis Christine Wanapesi, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, kita sudah diberkati dengan kekuatan firman dari Mazmur
95 ayat 1 sampai yang ke-11. Dan kita melanjutkan untuk masuk dalam perjamuan yang kudus, yang asali, untuk mengingat perkembangan Yesus Kristus yang datang di dunia, hidup 33 tahun setengah di dunia, mati, bangkit, dan kita siapkan roti yang adalah tanda tubuh Kristus, dan anggur cawan yang adalah tanda darah Yesus Kristus yang tercurah di kayu salib untuk dunia dan untuk saudara dan saya dalam pengampunan dosa, dan minyak urapan untuk mengurapi perjalanan pelayanan kita sampai Maranatha. Untuk itu sebaiknya kita berdoa kepada Tuhan. Bapa Surgawi, Bapa yang kekal, Bapa yang ajaib, Bapa yang sempurna, Bapa yang abadi, Tuhan dan Juru Selamat kami yang sungguh luar biasa, yang kami panggil, kami sebut, yang mempunyai firman, dan firman itu menguatkan hidup kami pada pagi yang indah ini. Terima kasih Tuhan, kami masuk di dalam perjamuan yang kudus ini, tentang firman tubuh Kristus, tentang firman darah Kristus, tentang firman pengurapan. Sebelum daripada itu Tuhan, apapun setiap kekurangan dosa-dosa kami, hati, pikiran kami, perbuatan, tindak tanduk kami, sengaja maupun tidak sengaja, kami minta ampun di hadapan hadirat-Mu. Kuduskan setiap hati kami, supaya kami layak untuk masuk di dalam pelayanan-Mu. Bahkan tubuh Kristus, darah Kristus, pengurapan, kami minta kekuatan firman menyaluti, membungkusi oleh karena kuat kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita mendengarkan firman yang selalu kita dengar di dalam haleluya Roma 7 ayat yang keempat. Bahwa sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Yesus Kristus yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah. Amen. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amen. Kita semua adalah tubuh Kristus, dan kita masing-masing anggotanya. 1 Korintus 12 ayat yang ke-20. Darah Kristus Yesus, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amen. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Dengan darahnya yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat, untuk menanggung segala pelanggaran dosa kita. Angkatlah roti melewati kepala kita. Percayalah bahwa kekuatan Roh Kudus yang mempunyai firman itu menyertai kehidupan saudara dan saya. Dengarkan kata firman Allah yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 11 ayat 23-24. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Inilah adalah tanda tubuh Yesus Kristus yang tercambuk 39 kali menandakan perjanjian lama. Oleh kekuatan tubuh Kristus sanggup memulihkan segala dosaku dan dosamu hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu percayalah, marilah, makanlah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Kekuatan Roh Kudus menyaluti kehidupan kita. Dan kekuatan Roh Kudus menuntun, membimbing, menjaga kehidupan kita untuk tetap masuk menghampiri Allah dalam pelayanan-pelayanan untuk memberitakan amanat agung. Supaya ujung dari perlawanan kita banyak umat dimenangkan kepada Tuhan. Ambillah cawan anggur yang adalah tanda darah Kristus. Dengan iman angkatlah melewati kepala. Roh Kudus sedang berbicara. Roh Kudus sedang menyertai hati saya dan saudara. Dan dengarlah firman yang turun dari surga yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Di dalam 1 Korintus 11 ayat 25 dan 26. Bahwa demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai ia datang pada kali yang kedua. Inilah darah yang adalah tanda darah Kristus yang tercurah di kayu salib 2025 tahun yang lalu, dan saat ini darah ini sanggup membersihkan segala pelanggaran dosa-dosamu dan dosaku, bahkan seluruh butir benih akar sakit penyakit yang bercokol di dalam tubuh dan jiwa roh kita, sakit rohani, sakit-sakit kelima panca indera, dari kepala sampai ke telapak kaki dibersihkan oleh kekuatan bilur-bilurnya. Oleh sebab itu dengan iman percayalah, marilah dengan iman, minumlah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Iman, kita tunduk kepala dan kita bersyukur atas segala-galanya. Kami bersyukur kepada Bapa Surgawi dalam nama Yesus yang telah memberikan anak yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup bagi kami, mati bagi kami, bangkit bagi kami, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa, menyediakan tempat bagi kami, dan telah mengirimkan kekuatan Roh Kudus bagi kami. Dan kekuatan Roh Kudus itu adalah misionaris yang terbesar bagi kami dan bumi. Dan kami bekerja bersama-sama dengan misionaris, yaitu Roh Kudus, untuk memperluas, memperlebarkan kerajaan Allah, supaya banyak jiwa dimenangkan kepada Tuhan melalui gereja, yayasan, pos penginjilan, persekutuan doa, konsel dan berbiata dalam rumah tangga kami. Tuhan berkati kami semua hamba-hamba Allah pada pagi yang indah ini. Kami penuh dengan kekuatan urapan urim dan tumim. Kami penuh dengan urapan grafira Allah. Kami penuh dengan kekuatan Roh Kudus supaya kami melangkah. Kami tetap bersama dengan Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur dan bersyukur dan bersyukur. Dan kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang percaya kita katakan sama-sama. Amin, amin, amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Dan saya kembalikan kepada host, Tuhan Yesus memberkati, kepada Ibu Evangelis. Haleluya, Christine Luana Pesi. Haleluya. Terima kasih Bapak Pendeta Cornelis Sitanala untuk pelayanannya atas perjamuan. Tuhan Yesus memberkati Bapa senantiasa tetap sehat, kuat, terpelihara dalam kasih Tuhan. Amen. Dan memberkati Bapa dalam pelayanan, baik di gereja, dalam penginjilan, juga usaha-usaha yang dikerjakan berhasil. Amin, 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 amin. Puji Tuhan. Dan Bapak Ibu yang terkasih, kita sudah menikmati firman, sudah menikmati tubuh darah Yesus dan pengurapan. Dan selanjutnya, sebelum kita masuk di dalam doa-doa kita terlebih dahulu akan memuji dan menyembah Tuhan, kembali dipimpin oleh Ibu Evangelis Rizka. Kepada Ibu Evangelis Rizka, saya persilakan. Terima kasih Kakak. Haleluya. Kembali Tuhan
Haleluya. Kembali kepada Kakak Christine. Ya. Baik, puji Tuhan. Makasih hambanya yang sudah membawa kita dalam penyembahan. Ya, hanya Yesus yang kita kagumi. Hanya Yesus satu-satunya dalam hidup kita yang kita kasihi. Puji Tuhan, Tuhan Yesus terus memberkati hambanya, Ibu Evangelis Rizka, terus maju dalam pelayanan ya Kak, untuk kemuliaan nama Tuhan, dipakai terus bersama keluarga. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan masuk dalam penghujung dari acara kita dengan doa-doa, yaitu doa pertama, doa syukur yang akan dibawakan oleh Ibu Irawati, dilanjutkan dengan doa syafaat oleh Nona Pinkan, doa penutup dan doa berkat kembali akan dipimpin oleh Bapak Evangelis Ferry Sapulete dan pujian penutup oleh Ibu Evangelis Rizka. Demikian susunan acara akhir kita. Kepada kita semua yang hadir, kepada kita semua yang sudah melayani Tuhan dan yang sudah mengisi cawan-cawan doa kita pada pagi hari ini, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Biarlah kita semua tetap menyala-nyala dalam Roh Kudus Tuhan untuk melayani Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih hamba-hamba Tuhan, Bapak Ferry, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Baik, silakan Ibu Ira dimulai dengan doa syukur. Ya, terima kasih. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa yang baik, Tuhan kami Yesus Kristus, pada pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur, kami bisa bersekutu bersama dengan persekutuan doa Oikumene Anugerah. Semua itu karena kasih-Mu, anugerah-Mu, kalau sampai saat ini Engkau masih berikan kesempatan untuk kami datang kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk malam hari kami beristirahat Tuhan. Engkau juga melindungi kami, bahkan pagi hari ini Engkau sudah membangunkan kami dengan tubuh tak kurang suatu apapun juga. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami percaya bahwa pagi hari ini Engkau mengurapi setiap kami yang hadir pada persekutuan doa ini Tuhan. Engkau berkati kami satu persatu Tuhan. Dan kami juga mengucap syukur untuk hamba-hamba-Mu yang pagi hari ini sudah melayani di dalam persekutuan doa, di mana kami sudah menerima perjamuan kudus, sudah menerima firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya dalam perjamuan kudus dan firman-Mu ini akan senantiasa dapat menguatkan. Kami mengucap syukur hamba-hamba-Mu ini, Kau urapi lebih lagi, Kau pakai lebih lagi Tuhan, dimanapun Kau utus Tuhan, sehingga nama Tuhan semakin dimasyurkan. Banyak jiwa-jiwa yang akan datang untuk bertobat melalui hamba-hamba-Mu ini, sehingga banyak penuaian jiwa sebelum kedatangan-Mu yang kedua kali Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa yang akan diselamatkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih pagi hari ini Tuhan. Kami juga akan beraktivitas dari pagi, siang, sampai malam nanti. Kiranya Bapa di surga, Engkau akan melindungi kami. Baik itu keluarga besar kami masing-masing, penuh dengan sukacita dalam persekutuan pagi hari ini. Kami serahkan seluruhnya hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tutup bungkus setiap kami dengan darah Kristus, tubuh jiwa roh kami, kendaraan yang kami tumpangi semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Dan saat ini Tuhan ampuni dosa kami, kesalahan kami kalau ada hal yang tidak berkenan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Engkau sudah melindungi kami. Kami juga berdoa Bapak untuk Indonesia di 38 provinsi, Belanda dan Amerika, dan juga bangsa-bangsa.
Kami percaya Engkau melindungi kami, menjaga kami Bapa, dan ada Tuhan Yesus selalu ada di kami, di Indonesia, dan juga Belanda, dan juga Amerika, dan bangsa-bangsa yang lain. Tetap Bapak mengutamakan Tuhan Yesus di atas segala-galanya. Terima kasih ya Bapak. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Bapak untuk Presiden Prabowo, dan juga Wakil Presiden, dan juga dan juga Wakil Presiden Pak Gibran, dan juga beserta jajaran menterinya. Dan juga kami percaya Bapak, biarlah mereka Engkau pimpin supaya mereka dapat memiliki roh takut akan Tuhan Yesus, supaya mereka dapat mengambil keputusan-keputusan yang terbaik, keputusan-keputusan yang bijaksana ya Bapak, untuk bangsa Indonesia Bapak. Dan juga kami berdoa Bapak, para pemimpin juga yang ada di Belanda dan juga di Amerika, kami percaya Tuhan Yesus sudah memilih pemimpin-pemimpin di bangsa Belanda dan Amerika, dan juga kami percaya dapat mengambil keputusan yang terbaik Bapak untuk bangsa di Belanda dan juga di Amerika. Dan juga kami berdoa Bapak untuk kaum Kedar Nebayot, Hindu, Buddha, Konghucu, Kejawen, aliran kepercayaan, bahkan ateis. Tuhan Yesus melawat Bapak mereka, dan juga kami percaya ada pertobatan di tengah-tengah mereka ya Bapak. Memakai mereka supaya Tuhan Yesus Bapak jamah satu persatu jiwa-jiwa ini ya Bapak, supaya mereka dapat mengenal Tuhan Yesus lebih dalam lagi, dan mengandalkan Tuhan Yesus, dan dapat mereka mengandalkan Tuhan Yesus, menjadi Tuhan Yesus sang penolong ya Bapak, penolong mereka ya Bapak. Dan juga untuk hamba-hamba Tuhan dan penginjil, Tuhan Yesus pakai mereka satu persatu, Engkau berikan mereka kesehatan, kekuatan, dan juga hikmat dari sorga ya Bapak, supaya mereka melayani dengan rendah hati dan dengan sungguh-sungguh ya Bapak, melayani jiwa-jiwa ya Bapak. Dan juga kami berdoa untuk janda, duda, miskin, yatim piatu, para lansia, orang-orang dan anak-anak yang terabaikan. Kau lindungi mereka Bapak satu persatu. Mereka Kau jamah hati mereka satu persatu, Kau jamah pikiran mereka ya Bapak, supaya mereka dapat menyadari bahwa mereka tidak sendiri, supaya mereka satu persatu ini Bapak, jiwa-jiwa ini dapat mengandalkan Tuhan Yesus lebih dalam lagi, mengenal Tuhan Yesus lebih dalam lagi ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Dan juga kami berdoa Bapak bagi mereka yang dalam tahanan, Kau lindungi mereka satu persatu, Tuhan Yesus jamah ya Bapak, supaya mereka Bapak mengandalkan Tuhan Yesus, supaya mereka dapat sadar bahwa mereka tidak sendiri, dan mereka dapat bertobat ya Bapak, dan tidak mengulangi kesalahan-kesalahan mereka lagi, dan mereka dapat menjadi di dalam tahanan, di dalam masa tahanan ini menjadi orang yang sadar, orang yang bertobat ya Bapak, dan mengandalkan Tuhan Yesus di atas segala-galanya. Dan kami bersyukur ada hamba-hamba Tuhan yang menghidup David ini Bapak, mencintai Tuhan Yesus lebih dari apapun ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Dan juga kami berdoa Bapak bagi generasi Joel, generasi Yosua, dijauhkan dari narkoba, LGBT, pergaulan bebas, cinta akan dunia, pesta pora, tawuran. Kami berdoa Bapak untuk generasi ini ya Bapak. Kami percaya Bapak, Tuhan Yesus menjamah mereka satu persatu, supaya mereka mengandalkan Tuhan Yesus, mencintai Tuhan Yesus lebih dari apapun, sehingga mereka dapat dijauhkan dari narkoba, LGBT, pergaulan bebas, cintakan dunia, pesta pora, dan juga tawuran. Biarlah mereka dapat tidak dikuasai keinginan daging, tetapi Tuhan Yesus yang menguasai mereka, menjamah satu persatu generasi Joel, generasi Joshua ini ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Dan juga kami berdoa untuk gereja GPI Askina Glory Cilincing yang dipimpin oleh Bapak Pendeta Muda Cornelis Sitanala. Tuhan Yesus Engkau Bapak gereja ini Bapak. Kami percaya banyak jiwa-jiwa Bapak berdatangan. Mereka Bapak mengenal Tuhan Yesus,
Nilai Tuhan Yesus ya Bapak lebih dari apapun ya Bapak. Kami banyak kami berdoa Bapak, karena di zaman ini Bapak semakin hari semakin jahat. Kami tidak mau Bapak, bukan hanya kami yang diselamatkan, tetapi kami juga mau Bapak banyak jiwa-jiwa diselamatkan ya Bapak. Melalui gereja ini dapat membawa pengenalan yang lebih dalam Bapak untuk banyak jiwa-jiwa diselamatkan mengenal Tuhan Yesus ya Bapak. Dan juga Bapak, untuk Bapak Pendeta Muda Cornelius Sitanala, Tuhan Yesus Engkau berikan kesehatan, kekuatan dari surga untuk memimpin jemaat di GPA Taman Anjungan Sulawesi Utara. Kami percaya Tuhan Yesus menyediakan cuaca yang terbaik, cuaca yang cerah ceria Bapak untuk kami dapat beribadah. Terima kasih ya Bapak, Tuhan Yesus yang gerakan hamba-hambamu ini untuk ikut Bapak mengambil bagian untuk acara di Pasca Kebaktian Padang di taman ini ya Bapak. Terima kasih ya Bapak di hari Sabtu nanti. Kami juga berdoa Bapak untuk Israel, Belanda, Amerika, dan bangsa-bangsa. Kami percaya ada shalom di negara ini, ada pertobatan, ada banyak jiwa Bapak berdatangan. Kami percaya tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan Yesus selamatkan. Terima kasih ya Bapak. Kami percaya Engkau sudah mendengar doa syafaat ini dan Engkau juga menjawab doa syafaat kami ini ya Bapak. Terima kasih Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Doa kunci ibadah dan mohon berkat Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah menyaksikan kehadiran kami di ibadah doa subuh pagi, ukumen anugerah untuk berkumpul menyembah-Mu. Engkau adalah Tuhan yang Maha Pengasih dan Tuhan yang layak kami sembah di ibadah doa subuh pagi hari ini. Terima kasih Bapa, Engkau telah menjadikan kami layak untuk berdiri di hadapan-Mu dan menyembah-Mu. Tuhan, sekarang kami akan mengakhiri ibadah doa pagi hari ini. Bapa yang membimbing kami, hamba-hamba-Mu dan peserta penghadiri ibadah dari awal hingga kesudahan. Terimalah seluruh doa dan syukur kami dan permohonan yang kami sampaikan ke hadapan-Mu pagi hari ini. Berkatilah kami agar kami dapat melanjutkan pekerjaan dan firman-Mu, mewujudkan dalam keseharian hidup kami, serta kami dapat manfaatkannya untuk kemuliaan nama-Mu di bumi dan surga. Dan kami mohon berkat-Mu dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara, pergilah dan terima berkat Tuhan. Semoga Tuhan kita Yesus Kristus memberkati kamu dengan segala kebaikan untuk melakukan kehendak-Nya dan mengajarkan kamu apa yang berkenan kepadanya. Melalui Yesus Kristus, semoga Tuhan kita memperlengkapi kamu dengan segala hal yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengajar kamu apa yang berkenan kepadanya melalui Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan selama-lamanya. Semoga Tuhan memberkati dan melindungi kamu semua. Tuhan mensinarkan kamu dengan wajah-Nya dan memberi kamu rahmat. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu rahmat. Tuhan mengarahkan wajah-Nya ke arahmu dan memberi kamu kedamaian. Amin, amin, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Haleluya. Bapa, terima kasih. Amin, 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 amin.
Tuhan berkati Iya. semuanya. Semua punya Pak selamat Heri, merayakan hari Paskah kedua. ulang Dan tahun. semua punya selamat Terima masuk minggu yang baru. Terima kasih. Sampai kasih. jumpa Ya, lagi. Ustaz. Selamat. Ustaz. Ya, semua punya selamat. Ya. Semuanya yang hadir. Terima kasih.